kemudahan yang Allah berikan, tapi sayang semangat tidak ada. Sekarang kita mau baca buku saja, terkadang hanya sebatas sekarang nggak bisa tidur, Pak. Sampai-sampai ada orang bikin tips supaya cepat tidur, baca buku. Pas baca buku baru 5 menit udah baru gini. Nah, kalau ulama dulu pas ngantuk baca buku hilang ngantuknya. Kenapa? Karena kita tidak punya semangat kepada ilmu. Kita tidak cinta ilmu. Maunya nonton apa? Sinetron. Ya enggak, Bu? Kalau nonton sinetron tuh mata sampai enggak berkedip ya, Bu ya. Iya. Wah, ini kayak ada bintang film. Wah, sinetron ini itu sampai nonton 2 jam kuat, Pak. Tapi kalau untuk baca buku, baca Quran, selembar aja kayaknya lama amat ini. La haula wala quwata illa billah. Iya. Maka dari itu bapak-bapak dan ibu-ibu, sementara hati kita berangan-angan pengen masuk surga, sementara kita disuruh beramal malas-malesan. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan untuk terus beramal saleh. Mudah-mudahan Allah menjadikan di hati kita rasa cinta kepada amalan saleh. Iya. Bapak dan ibu-ibu sekalian. Kemudian di dalam beramal saleh, hendaknya kita memperhatikan Bapak sekalian tingkatan-tingkatan amal. Tingkatan apa? Amal. Tahukah Bapak dan Ibu, dahulu para sahabat sering bertanya kepada Rasulullah, Rasulullah, apa sih amalan yang paling utama? Maka Rasulullah menjawab. Ini dia Abu Hurairah dalam hadis yang dikeluarkan Bukhari dan Muslim, berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayyul a'mali afdal? Wahai Rasulullah, amal apa yang paling utama ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Imanun billahi wa rasulihi. Ya, yaitu beriman kepada Allah dan Rasulnya. Tsumma madza? Kemudian apa wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, ya, al-jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Tsumma madza ya Rasulullah? Kemudian apa wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, hajjun mabrur, haji yang mabrur. Lihat Pak, Ibu, ya, Rasulullah bertanya kepada Rasulullah tentang amalan soleh, apa yang paling utama. Makanya kita dalam beramal soleh penting Pak, Ibu, cari yang paling utama. Cari yang paling utama. Ibu-ibu mau sholat, bapak-bapak mau sholat, upayakan cari bagaimana saya mendapatkan pahala sholat yang paling utama. Ibu-ibu mau sholat misalnya, Ustadz, sholat yang paling utama yang kayak gimana Ustadz ya? Kata Rasulullah, la tamna'u ima Allah masajidallah wa buyutuhunna khairun lahun. Jangan kalian cegah para wanita untuk pergi sholat ke masjid, tapi rumah mereka lebih baik buat mereka. Berarti sholat di rumah lebih baik daripada di masjid Ustadz? Ya, karena Rasulullah mengatakan rumah mereka lebih baik daripada di masjid. Oh, kalau begitu saya mau cari yang lebih baik Ustadz. Saya mau sholat di masjid di rumah. Tapi masalahnya Ustadz, sholat di rumah yang paling baik seperti apa? Rasulullah bersabda, sholatul mar'ah fi baitiha, sholatnya seorang wanita di tempat kamar tidurnya lebih baik daripada sholatnya di dariha, di bagian lain dari tempat rumahnya. Oh, berarti wanita lebih bagus sholatnya di mana? Di kamar tidurnya. Dalam satu riwayat, fi makhda'iha, di tempat yang paling tersembunyi. Berarti semakin tersembunyi tempat sholatnya bagi wanita semakin utama di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, punya ilmu Pak,
Seorang wanita yang punya ilmu tahu dia yang paling utama. Oh, ini dia yang paling utama sholat saya. Saya sholat di rumah saya. Tapi di bagian mana? Coba kita lihat. Kalau punya ilmunya kan enak, kita dapat pahala banyak. Tapi kalau kita nggak punya ilmunya, laki-laki mau sholat, Ustadz saya mau sholat 5 waktu yang paling utama di mana ya? Kata Rasulullah, ya sholatul jamaah, sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendirian 27 kali lipat. Berarti lebih utama sholat berjamaah. Pergi dong ke masjid. Masya Allah. Ingat Pak, pergi ke masjid itu kata Rasulullah, ya lam yakhtu khutwatan, tidaklah ia berjalan, ya tidaklah ia melangkah satu langkahnya kecuali akan mengangkat derajat dan mengampuni satu dosa. Kalau Bapak berjalan ke masjid 200 langkah, berarti 200 dosa telah digugurkan dan 200 derajat telah diangkat. Kemudian Bapak pergi masuk ke dalam masjid. Kata Rasulullah, idza dakhala al-masjid, apabila ia masuk masjid, lam yazalil malaikatu yaqulun, senantiasa malaikat mendoakan, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah sayangi dia, malam yu'dhi fi, malam yuhdits fi, selama dia tidak menyakiti, selama dia tidak berhadas. Kemudian ia salat berjamaah. Masya Allah, dia mendapatkan 27 kali lipat daripada sholat sendirian di rumahnya. Terus sholat berjamaah yang paling utama yang seperti apa Ustadz? Kata Rasulullah, sebaik-baiknya saf laki-laki di mana? Di depan. Wah, saya harus di depan. Ya, segera ia sholat di depan terus. Kenapa? Karena saf terdepan paling utama Bapak. Kita terkadang Pak maunya di belakang terus sholat. Bahkan pas ya di depan kosong malah nyilahkan orang lain. Silakan Mas. Ya Allah, ini kesempatan dapat keutamaan kok disuruh silakan orang. Kita dulu harusnya Pak. Ya, kata Rasulullah, la yazaluna yata'akharuna 'anis shalah. Senantiasa mereka terakhir dari salat sampai Allah akan akhirkan ia masuk surga walaupun ia masuk surga. Kalau kita ini seringnya terakhir masuk sholat Pak, kita masuk surga jadinya terakhir nanti ya Pak, walaupun kita termasuk penduduk surga. Nggak enak banget terakhir. Iya, Masya Allah. Jadi kita dalam beramal harus punya ilmunya. Beginilah Pak, cari yang paling utama. Bapak mau berinfak, ibu mau berinfak, apa infak yang paling utama? Ini yang menjadi pembahasan kita. Makanya kata para ulama, laisal faqih man ya'riful halal wal haram. Bukanlah orang yang faqih itu orang yang tahu ini halal ini haram, tapi orang yang faqih itu orang yang tahu derajat kehalalan dan derajat keharaman, derajat amalan dan derajat keharaman. Tahu dia. Jadi beramal tuh nggak sembarangan Pak ya, nggak sembarangan, harus punya ilmunya. Supaya apa? Supaya mendapatkan pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang yang berilmu Pak, terkadang tanpa beramal pun dia sudah dapat pahala. Coba dengarkan hadis ini. Hadis ini sahih, riwayat Abu Daud dan yang lainnya. Kata Rasulullah, uhaditsukum hadisan fahfadhuh. Aku akan sampaikan kepada kalian sebuah hadis. Tolong hafalkan ini. Innamad dunya li arba'ati nafar. Dunia itu untuk 4 orang. Dunia itu untuk berapa orang? 4 orang. Yang pertama, rajulun ya'utiya malan wa ilman. Seorang satu yang pertama, orang yang diberikan oleh Allah harta dan ilmu. Lalu dengan ilmunya ia bertakwa kepada Allah, dengan hartanya ia berinfak dan menyambung silaturahimnya, dan ia tahu tentang hak harta yang harus dikeluarkan. Fahuwa bi afdalil manazil, kata Rasulullah, maka ini yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah. Wa rajulun utiya ilman wa lam yu'ta mal. Yang kedua, seorang laki-laki diberikan oleh Allah ilmu tapi tidak diberikan harta. Ilmunya segudang tapi duitnya ya sekantong aja enggak. Miskin dia.
Tapi kata Rasulullah apa? Wa huwa shadiqun niyah. Tapi niatnya benar. Dia berkata, kalau aku punya harta seperti si fulan, saya akan berinfak kayak dia. Fahuma fil ajri sawa, biniyatihi fil ajri sawa. Maka keduanya dengan niatnya sama pahalanya. Jadi kita ini Pak, sebatas berniat sudah dapat dapat amal. Makanya orang berilmu itu tahu, ya, sebatas niatnya saja dia sudah dapat amal. Coba dengarkan hadis lain. Hadis tersebut dikeluarkan oleh Tirmidzi, Ibnu Hibban dan yang lainnya. Di sini sahih. Ya. Ya, Rasulullah SAW mengatakan, "Idza arada ahadukum an yanam wa nawa an yatahajjad aw an yaquma bil lail." Apabila salah seorang dari kalian mau tidur kemudian berniat untuk sholat malam, faghalabathu ainah, ternyata kalah oleh matanya, ketiduran hatta yusbi, sampai subuh. Udah niat nih Pak mau sholat malam, nanti malam saya mau sholat tahajud. Ternyata apa yang terjadi? Pas bangun adzan subuh, ya Allah, apa yang terjadi? Kataballahu lahu ma nawa, Allah tetap tuliskan niat dia. Wa kana naumuhu lahu shadaqah, dan tidurnya menjadi sedekah buat dia. Sebatas niat dapat pahala. Kata Ibnu Qudamah dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, wa yanbaghi lil abdi an yuksira niyatah, selayaknya bagi seorang hamba memperbanyak niat supaya banyak pahala. Bapak mau makan, supaya dapat pahala dari makan gimana nih? Harus punya ilmunya, harus. Pertama niatkan, makan apa? Saya harus banyak niatnya supaya dapat pahala banyak. Saya mau makan, niatnya untuk melaksanakan hak jasad saya, karena jasad saya punya hak untuk makan. Saya mau makan supaya saya lebih kuat beribadah kepada Allah, dapat 2 pahala. Sebelum makan dia baca bismillah, bismillah. Makannya pakai tangan kanan. Dapat pahala berapa tuh? Setelah makan selesai, dia amalkan sunnah Rasul. Ketika makannya dia tidak menyandar, karena Rasul tidak suka makan sambil menyandar. Iya, dia pun makannya di bawah, karena Rasulullah SAW yang menyunahkan makannya di bawah. Memang sunnahnya makan di bawah. Ya, kata Rasulullah, akulu kama yakulul abdu. Ya, aku makan sebagaimana hamba saya yang makan. Maka adalah Rasulullah makannya di bawah. Emang di meja makan nggak boleh, silahkan, tapi di bawah lebih utama, dapat pahala. Setelah makan dia mengucapkan alhamdulillahilladzi at'amana hadzal ta'am wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Kata Rasulullah, siapa yang membaca ini setelah makannya, maka telah diampuni dosanya yang telah lalu. Perutnya kenyang, diampuni dosanya, dapat pahala. Masya Allah. Dari makan Pak, udah perut kenyang, dapat pahala, dosanya diampuni. Untung nggak? Tapi kalau kita nggak pernah nuntut ilmu, apa yang terjadi? Beli makanan, beli minuman, makan pakai tangan kanan, minum pakai tangan kiri, sambil jalan lagi. La ilaha illallah. Kata Rasulullah, yang makan dan minum pakai tangan kiri itu setan, kata Rasulullah. Udah gitu lupa baca bismillah. Dalam hadis disebutkan iblis bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, semua hamba-Mu telah Engkau takdirkan makanannya. Apa makananku? Kata Rasulullah, maka Allah berfirman kepada iblis, kullu ma lam yuzkar ismullahi fih, setiap makanan yang tidak disebutkan nama Allah. Berarti kalau bapak makan tanpa baca bismillah, iblis kesenangan, dapat makan aku. Iya. Ini sudah makannya pakai tangan kiri, sambil jalan nggak baca bismillah. Setelah makan pun nggak dapat dosa, nggak dapat pahala, nggak baca doa. Habis makan apa yang terjadi Pak? Dapat dosa, bukan dapat pahala. Kenapa? Karena kita nggak punya ilmunya. Makanya penting Pak, Ibu, ya, kalau kita beramal tuh harus dengan ilmu Pak. Dari mana ilmu itu Pak? Ya tentu dengan menuntut
Ilmu itu yang berasal dari mana? Dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang sahih. Imam Adz-Dzahabi berkata, al-ilmu qala Allah, qala Rasul, wa qala sahabah, wa laysa bitamwi. Mal ilmu nasbuka lil khilafin safahatan baina an-nas wa baina ra'yi faqih. Ilmu itu firman Allah, sabda Rasulullah, dan apa yang dipahami oleh para sahabat. Bukanlah ilmu itu mempertentangkan antara dalil dan pendapat ulama. Enggak boleh. Bukan ilmu itu namanya. Iya. Nah ini Bapak dan Ibu-ibu sekalian, jadi kalau kita beramal butuh ilmu Bapak, supaya amalan kita diterima oleh Allah, supaya kita dapat pahala besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Terkadang Pak, orang yang beramal soleh tanpa ilmu suka mendahulukan amalan yang pahalanya sedikit dan meninggalkan yang pahalanya banyak. Suka mendahulukan amalan yang pahalanya sedikit, meninggalkan yang pahalanya apa? Banyak. Ada seorang wanita baca hadis. Wah, ada hadis bagus banget nih riwayat Tirmidzi. Ya, kata Rasulullah, man shallal subha ma'al jamaah. Siapa yang salat subuh berjamaah. Tsumma jalasa fi majlisi, kemudian ia duduk di tempat duduknya. Yadhkurullah hatta tatlu asy-syams, dia pun berzikir kepada Allah sampai matahari terbit. Tsumma shalla rak'atain, kemudian setelah agak tinggi ia pun salat 2 rakaat. Maka ia pulang membawa pahala haji dan umroh, sempurna haji dan umroh. Wah, kata perempuan ini, saya pengen dapat pahala ini Ustaz, haji dan umroh. Saya mau sholat subuh di masjid, saya mau berzikir kepada Allah. Dia lalaikan suami sama anaknya di rumahnya. Mas, kamu masak sendiri aja ya mas, saya mau beribadah di masjid mas, mau dapat pahala haji dan umroh. Saya katakan, ini perempuan sudah terkena talbis iblis. Kenapa? Dia tinggalkan kewajiban hanya untuk mengejar yang sunnah. Itu kan sunnah Pak. Sementara melayani suami wajib tidak? Wajib. Ya, mengurus anak wajib tidak? Wajib. Sudah kewajiban ya mak-mak ya, ibu-ibu ya. Ibu-ibu sudah wajib ya. Kewajiban mereka melayani suami. Kok aneh? Hanya demi untuk mendapatkan yang sunnah dia tinggalkan yang wajib-wajib. Apa dia tidak tahu Rasulullah bersabda, Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, apa kata Allah? Ya, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alaih. Tidaklah seorang hamba beribadah kepadaku dengan yang lebih aku cintai dari apa yang aku wajibkan kepadanya. Berarti yang wajib didahulukan apa yang sunnah? Wajib dulu dong Bu. Ya, makanya ibu suami dulu. Suaminya minta, mah pengen tak dulu mau tahajud. Iya. Akhirnya si suaminya kesel sama istrinya. Istrinya sholat tahajud. Saya mau dapat pahala sholat tahajud. Lupa kata Rasulullah apa? Wanita yang menolak kemauan suaminya, kemudian suaminya marah, maka dia dilaknat oleh malaikat sampai subuh. Dia dilaknat oleh malaikat sampai subuh. Gimana? Dia tinggalkan yang wajib hanya untuk mengejar yang sunnah. Masya Allah. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak ya, kita beramal tuh harus pakai ilmu ibu. Jangan sebatas semangat beramal. Nah ini ibu-ibu dan bapak sekalian. Jadi sekali lagi ibu-ibu dan bapak sekalian, mari kita banyak-banyak beramal. Segera kita beramal soleh untuk meraih surga yang paling tinggi. Tapi ingat lagi bapak, ternyata beramal tidak mudah, butuh kepada ilmu. Maka dari itu mari kita menuntut ilmu, duduk di majlis-majlis ta'lim, mendengarkan tentang Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang sahih, sehingga pada waktu itu kita di atas basirah, di atas keilmuan dalam beribadah kita. Sekarang kita
Tentu mohon maaf ya ibu-ibu dan bapak sekalian, tidak semua bisa saya jawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa hukum nonton pertandingan sepak bola untuk hiburan di waktu senggang? Pak, pemain bolanya kelihatan pahanya nggak, Pak? Rasulullah bersabda, seorang laki-laki tidak boleh melihat aurat laki, nah, seorang wanita pun tidak boleh melihat aurat wanita lain. Pak, saya mau tanya, ketika Bapak nonton bola itu melalaikan ibadah nggak? Hah? Kalau sampai melalaikan ibadah berarti Bapak tertipu. Ketika Bapak nonton bola itu melalaikan tugas tidak? Kalau Bapak melalaikan tugas berarti Bapak tertipu. Kalau Bapak yang menonton bola seperti itu, Pak, ya, adakah perintah-perintah Allah yang Bapak tinggalkan gara-gara nonton bola? Hati-hati, Pak. Kata Ibnu Qayyim, di antara talbis iblis, seseorang dijadikan suka kepada yang mubah untuk meninggalkan yang utama. Ada orang, Pak, rela bangun jam 1 malam mau nonton Piala Champion. Ya. Wah, ini liga Eropa nih. Wah, Liverpool lawan ini. Atau ya kejuaraan Eropa, Inggris lawan Belanda. Wah, rame ini. Jam 1 dia bangun. Tapi nggak sholat tahajud. Masya Allah, Pak. Saya katakan ini orang tertipu. Kok tahajudnya ditinggalkan, nonton bolanya dibela-bela. Saya bukannya mau mengharamkan, bukan. Tapi apa tidak sayang kalau waktu kita percuma terlewatkan begitu saja, padahal waktu malam itu waktu yang sangat utama. Sekarang saya mau bertanya sama Bapak dan Ibu-ibu, habis nonton bola iman kita bertambah nggak? Habis nonton bola ilmu kita bertambah nggak? Habis nonton bola pahala kita bertambah nggak? Kalau itu semua bertambah, ngapain? Bukannya saya mau mengharamkan, silahkan. Tapi jangan sampai melalaikan sesuatu yang lebih utama. Ya, jangan sampai melalaikan sesuatu yang lebih utama. Ustadz, hati ana merasa gelisah, pikiran stres. Apa sih penyebabnya semua, Ustadz? Apa ada solusinya? Bisa jadi itu pertama akibat maksiat-maksiat kita. Karena maksiat itu, Pak, membuat hati kita tidak tenang dan tentram. Pak, ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah tentang kebaikan. Kata Rasulullah, istafti qalbak, coba kamu periksa hatimu. Iya. Fa innal birra matma'annat ilaihi nafsu wa matma'anna ilaihi qalbu. Karena kebaikan itu yang membuat jiwamu tentram dan hatimu tenang. Wal itsmu ma haka fi sadr wa taraddada fil qalbi. Sedangkan dosa itu membuat hatimu gelisah dan tidak tenang. Terkadang hati kita gelisah, stres akibat daripada kita berbuat maksiat. Enggak kok Ustaz, saya sudah berusaha taubat kepada Allah. Saya sudah berusaha beribadah kepada Allah. Kenapa hati saya stres terus? Yang kedua, mungkin Bapak Ibu kurang berzikir kepada Allah. Bukankah berzikir itu menenteramkan hati, Bapak? Bukankah Allah Ta'ala berfirman, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan zikir kepada Allah itu hati akan menjadi tentram. Ya, mungkin kurang kali zikirnya, coba tambah zikirnya. Banyak baca Quran, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah Ustaz, zikirnya Masya Allah nggak pernah lupa saya zikir. Tapi kenapa hati saya gelisah terus? Kemungkinan yang ketiga, mungkin ada masalah pada organ jantung kita.
ya, berobat. Mungkin kamu jantungnya bermasalah. Iya. Nah, itu mungkin akibat daripada sakit, bisa jadi. Karena saya alhamdulillah belajar herbal ya 2 tahun. Di antara tanda orang yang selalu gelisah itu biasanya akibat daripada jantungnya terlalu panas. Jantung yang panas itu menyebabkan akhirnya kita gelisah, nggak enak, cepat stres. Itu bisa terjadi. Ya, pengobatannya ya tentu dikasih obat-obat herbal yang bisa mendinginkan jantung. Dikasih Samiloto, Brotowali, ya, atau yang semisalnya. Bagaimana hukumnya bagi yang sudah pergi haji menulis huruf H di depan namanya? Pak, saya mau tanya, Rasulullah pakai huruf H nggak di depannya, Pak? Haji Muhammad gitu. Abu Bakar, Utsman, Umar, Utsman, Ali pakai H nggak, Pak? Haji Umar, Haji Utsman, Haji Ali. Imam Syafi'i pakai huruf A nggak, Pak? Haji Syafi'i. Imam Ahmad, Imam Malik pakai H nggak, Pak? Enggak. Tapi kan Ustadz capek-capek saya ke haji, ngasa nggak disebut haji, Ustadz? Pak, kita ini nggak butuh pujian orang, Pak. Nggak perlu diketahui orang kita haji. Kita itu ibadah hanya karena Allah. Cukuplah Allah saja yang tahu amalan kita. Bapak umroh pakai duit nggak, Pak? Pakai. Kok nggak pakai Pak umroh? Tahu nggak, Pak? Rukun Islam itu 5. Yang kelima itu yang pertama sholat. Bapak nggak disebut Pak sholat? Pak, sudahlah Pak, ya. Jangan kita merasa atau pengen disebut Pak Haji. Terkadang ada orang habis haji pengennya disebut Pak Haji. Kalau disebut namanya Pak Budi, diem aja. Pak Budi, diem aja. Pak Haji, ada apa? Ini namanya nggak ikhlas, Pak. Ya, ibadah haji bukan untuk kita jadikan titel kita di dunia, Pak. Cukuplah Allah yang maha tahu bahwa kita sudah berhaji. Nggak perlu kita pengen diakui orang, saya sudah haji, Pak Haji. Hajinya berapa kali? 10 kali, berarti hak pangkat 10, Pak. Ya, super haji itu. Ustadz, saya pemula dalam menuntut ilmu, sudah masuk asar ya. Baik, saya kira cukup sampai di sini. Insya Allah kita lanjutkan setelah maghrib ya. Karena setelah asar saya mau istirahat dulu, capek Pak dari perjalanan. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.